Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita bergabung dalam channel pembelajaran Berhitung Tang Ting Tung bersama Pak Tatang belajar berhitung. Channel ini dikhususkan untuk kalian para siswa sekolah dasar yang ingin lebih memahami pelajaran berhitung di kelas. Silakan share link video ini kepada semua teman yang kalian kenal. Mari berbagi ilmu walau sesaat, insya Allah bermanfaat. Ikuti terus ya sampai tuntas. Jangan pernah ada yang lepas. Oh ya, jangan lupa ya, silakan like dulu video ini. Kemudian agar kalian tidak pernah ketinggalan update video pembelajaran Tang Ting Tung selanjutnya, silakan subscribe dulu bagi yang belum dan nyalakan tombol loncengnya. Bagaimana sudah? Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, yang paling ganteng dan cantik-cantik, materi belajar kita kali ini adalah tentang data dan bagaimana cara penyajian data. Oke, sudah siap? Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yup, data. Ngomong-ngomong tentang data, anak sekalian, apa ya data itu ya? Secara umum, secara bebas, ya, data itu bisa diartikan sebagai sekumpulan keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Jadi data itu berupa keterangan-keterangan yang kita kumpulkan, ya. Kemudian datanya harus yang fakta, faktual, nyata. Dari data yang terkumpul ini, dari keterangan yang terkumpul ini, kita bisa menjadikan dasar sebagai sebuah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan apa? Oh, banyak yang bisa diambil dari keterangan yang kita kumpulkan. Dalam hal ini anak sekalian, dalam pembelajaran kita di sekolah dasar, kita cukup 3 saja yang diambil dari keterangan yang kita kumpulkan. Dari data yang kita kumpulkan itu kita bisa menentukan pertama adalah mean, rata-rata. Yang kedua kita bisa mencari median, nilai tengah. Dan yang ketiga kita bisa mencari modus, data yang paling sering muncul. Nah ini adalah sekalian, 3 hal inilah yang sering ditanyakan pada soal-soal ujian, ya, apalagi di kelas 6, ya. Jadi biasanya tanyakan mean, rata-rata, tanyakan median, nilai tengah, dan tanyakan modusnya. Oke, nah sekalian, oleh karena itu kita harus paham bagaimana mencari rata-rata, mencari nilai tengah, dan mencari modus. Oke, kita pelajari yang pertama adalah bagaimana kita menentukan mean atau rata-rata, ya. Oh, ini anak sekalian, secara umum untuk mencari rata-rata kita bisa mengambil rumus seperti ini, yaitu jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Jadi jumlah nilai data dibagi banyaknya data, ya. Yang mana jumlah nilai data, yang mana banyaknya data? Yuk kita lihat contohnya ya. Nah, ini. Misal, ada nilai ulangan matematika Dela dalam satu semester sebagai berikut. Nah, kita tuliskan ada 60, ada 90, ada 75, ada 85, ada 70. Nah, 5 kali ini. Ulangan Dela 5 kali 60, 90, 75, 85 dan 70. Ya. Kemudian kita diminta ya menentukan rata-ratanya. Berapa rata-rata nilai ulangan Dela? Nah, dari rumus ini jumlah nilai data, ini jumlah nilai data ya, nilainya ini dijumlahkan 60 tambah 90 tambah 75 tambah 85 tambah 70. Nah, ini namanya jumlah nilai data. Bagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa nih? Berapa kali ulangan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak data adalah 5. Jumlah nilai data jumlahkan dibagi banyaknya data ada berapa. Jadi dengan demikian nilai ulangan Dela rata-ratanya bisa dicari seperti berikut. Ya, ini dia ya. Jadi rata-ratanya 60 ditambah 90 tambah 75 tambah 85 tambah 70 dibagi 5 kali ulangan. 380 dibagi 5 sama dengan 76. Ketemulah rata-rata nilai ulangan matematika Dela adalah 76. Paham ya?
Gampang. Kalau terlalu cepat kamu bisa ulangi lagi videonya ya. Silakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menentukan median atau nilai tengah. Nah, nilai tengah. Oke, nilai tengah itu anak sekalian, median itu adalah nilai tengah. Syaratnya datanya diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Jadi median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Kalau belum diurutkan, kita belum bisa menentukan median ya. Oke, kita lihat contoh supaya mudah ya. Berat badan sekelompok siswa ini dalam kilogram ya adalah sebagai berikut. Misal ada 40 kilo, 50 kilo, 35 kilo, 45 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 40 kilo lagi, 30 kilo, 50 kilo, 35 kilo, 40 kilo. Oke, ini dari sekelompok siswa, data terkumpul berat badannya seperti ini. Nah, ditanyakan bagaimana menentukan mediannya, ya. Tentukan mediannya. Sekali lagi, ingat, median bisa ditentukan jika datanya diurutkan dulu dari yang terkecil. Mana data terkecil nih ya? Ini 30. Jadi nanti kita urutkan dulu, 30 dulu, urutkan. Ada 30 lagi, tulis lagi ya. Ada 35, ada 35, 40, 40, 40, 40, kemudian 50. Oke, kita urutkan sekarang. Yuk. Ini urutan datanya ya. Urutkan dari yang terkecil. Nah, sudah. Nah, terurut sekarang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau sudah diurutkan begini, maka kita gampang mediannya, tinggal tentukan mana nilai yang paling tengah. Nah, ini dia yang paling tengah ya, karena ini datanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 datanya, berarti yang tengah-tengahnya adalah ini. Coba kita lihat ya, kita coret sama 1 2 3 4 5. Ini yang disingkirkan, tidak diambil. Ini juga sebelah kanannya 1 2 3 4 5 kita singkirkan juga. Nah, berarti ini nilai mediannya. Mediannya adalah 40. Nilai yang paling tengah. Ya, sama tuh. Sini seret 5, sini seret 5, ini tengah-tengahnya. Ya. Jadi mediannya adalah berapa? 40. Paham ya? Oh, mudah ya. Sekali lagi syaratnya cuma urutkan dulu, terus cari tengah-tengahnya. Nah, anak sekalian, bagaimana kalau datanya genap? Kalau ini datanya ganjil nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Datanya ada 11. Berarti kalau ganjil, pasti yang tengah-tengah cuma 1. Loh, kalau genap, misalnya ada 1 lagi di sini. Kan di sini pasti ada 2 tengah-tengahnya. Bagaimana ya? Kita coba lihat contohnya ya. Bagaimana menentukan median jika datanya genap? Ini contohnya. Misal data nomor sepatu sekelompok siswa. Sorry, ini bukan dalam kilogram ya. Sebagai berikut. Nah, ada 42 nomornya. 40, 42 lagi. 41, 40, 40, 42 lagi. 38, 42, 36, 38, 42. Nah, ini datanya. Jadi yang terkumpul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genap ternyata, tidak ganjil. Pasti kalau ini dicari tengah-tengahnya, pasti bakal ada 2 tengah-tengahnya ya. Oke, diminta untuk menentukan berapa mediannya. Ya, syaratnya sekali lagi adalah urutkan dari yang terkecil. Mana yang paling kecil? 36. 36 cuma 1, berikutnya 38 dan seterusnya. Yuk sama-sama. Mulai 36, 38, 38, 40, 40, 40, 40, 41, 42, 42, 42, 40 dan 42. Oke, sudah terurut dari yang kecil sampai yang besar. Ini datanya genap, maka kalau kita coret yang dibuang 1, 2, 3, 4, 5. Stop.
Ini 1, 2, 3, 4, 5 juga kita buang. Iya. Stop. Berarti yang tengah-tengah ada 2. Betul. Nah, ini ada 2 ya mediannya. Kalau 2 begini bagaimana nih ya? Kalau 2 seperti ini, maka kalian jangan menyebutnya mediannya adalah 40 dan 41. Bukan begitu, salah menyebutnya ya. Untuk median, ya kamu tambahkan. Kalau ada 2, tambahkan 40 dan 41. Baru dibagi 2. Jadi menentukan mediannya begini. Nah, 40 tambah 41 dibagi 2. Sekali lagi, 40 tambah 41 bagi 2. Berapa? 40,5. Nah, ini mediannya sekarang ketahuan. Paham ya? Jadi kalau ada 2, jumlahkan dulu baru bagi 2. Kalau ada 1, ya udah ya. Ingat sekali lagi, kalau datanya ganjil, mediannya pasti di tengah-tengah hanya 1. Tapi kalau datanya genap, pasti di tengah-tengah ada 2. Karena 2, jumlahkan dulu, baru bagi 2. Oke. Baik, anak sekalian, yang berikutnya adalah kita belajar bagaimana menentukan modus. Modus itu, anak sekalian, adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Ya, kita lihat contohnya biar lebih mudah. Nih, berat badan sekelompok siswa dalam kilogram sebagai berikut. Ada 40, 50, 35, 45, 30, 40, 40 lagi, 30, 50, 35, 40. Nah, ini ya, data yang sudah terkumpul berat badannya ya. Nah, bagaimana cara menentukan modusnya? Ya, kalau kita diminta menentukan modusnya, modus itu adalah yang paling sering muncul. Berarti kita lihat aja, ya. 40 muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. 50 berapa kali? 1, 2 kali. 35 ada 2 kali juga. 45 sekali. 30 2 kali. Nah, jadi yang paling banyak apa? Yang paling sering muncul 40 ternyata ya. Setelah kita hitung ternyata 40 ada 4 kali muncul, 50 ada 2 kali muncul, 35 ada 2 kali muncul, 45 ada 1 kali muncul, dan 30 ada 2 kali muncul ya. Jadi yang paling sering muncul adalah 40. Dengan demikian berarti modusnya adalah 40. Gampang ya. Gampang ya. Kalau modus mah seperti itu ya. Tentukan ada yang paling banyak mana. Nah, Pak, kalau nanti yang banyaknya ada yang sama gimana? Misalnya nih, 40 ada 4, 50 juga ada 4, atau 35 juga ada 4. Gimana itu modusnya, Pak? Nah, kalau untuk modus, anak sekalian, kita lihat ya. Bagaimana kalau lebih dari 1? Contoh nih ya. Ini data sekelompok siswa tentang nilai ya. 70, 90, 75, 75, 80, 70, 90, 70, 90, 100, dan 60. Oke, kita cek ya. Kalau diminta berapa modusnya, kita cek. 70 ada berapa? 1, 2, 3. 90 ada 1, 2, 3 juga. 75, 1, 2, 80 ada. Udah cek semua udah? Ya, kesimpulannya seperti ini. Jadi yang 70 ada 3, 90 ada 3, 80 ada 1, 100 ada 1, 75 ada 2, dan 60 ada 1. Nah, yang terbanyak, yang sering muncul itu ada 2 nih. Ada 70 dan ada 90, sama-sama 3 kali muncul. Bagaimana kalau begini modusnya? Apakah sama seperti median tadi? Modusnya disebut 70 ditambah 90 bagi 2. Oh, tidak ya. Untuk modus, kalau ada 2 seperti ini, anak sekalian, kalian cukup sebutkan dua-duanya. Jadi modusnya adalah 70 dan 90. Gitu saja ya. Jadi kalau ada 2, sebut saja
Modusnya adalah 70 dan 90. Seperti ini. Ya, paham? Jadi kalau ada dua, sebut dua-duanya. Beda dengan median tadi ya. Kalau median, kalau ada dua, jumlahkan dulu baru bagi dua. Kalau modus, sebutkan saja kalau ada dua. Pak, kalau ada tiga gimana? Sebutin tiga-tiganya. Atau kalau semuanya gimana? Apa sama? Apa disebutkan semuanya? Modusnya? Oh enggak, anak sekalian ingat ya. Modus itu paling banyak disebutkan hanya dua. Ya. Jadi kalau nanti lebih dari dua, maka sebut saja tidak ada modus. Paham nggak maksudnya? Jadi modus itu paling banyak dua, misalnya 70, sekian dan sekian, sekian dan sekian, gitu ya. Nggak boleh sekian, 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 sekian. Nah, modusnya adalah sekian, 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 sekian. Wah, itu bukan modus. Karena kebanyakan maka disebut tidak ada modus, ya. Jadi modus paling banyak hanya dua, ya. Jika lebih dari dua maka dianggap tidak ada modus. Paham ya? Oke, pintar ya. Nanti tinggal kalian ulang-ulang lagi ya supaya lebih paham ya. Semakin banyak kalian mengulang, semakin pintar, semakin paham. Oke, nah sekalian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyajikan data. Anak sekalian, data yang kita kumpulkan itu agar mudah dibaca dan mudah ditafsirkan, maka harus disajikan ya. Disajikan dalam bentuk yang menarik ya. Banyak sekali macamnya cara menyajikan data ya. Ini tujuannya supaya apa? Supaya mudah dibaca, supaya mudah ditafsirkan ya. Bayangkan kalau datanya banyak. Kalau tadi kan cuma 10 paling banyak ya, 11, 12. Coba kalau puluhan, 70, 80 atau 100 atau ratusan ya, atau ribuan. Nah, bagaimana kalau seperti itu kita bacanya? Bingung, ya. Maka supaya mudah dibaca, mudah ditafsirkan, maka datanya harus disajikan dalam berbagai macam bentuk, ya. Banyak sekali cara menyajikan data. Di pelajaran kali ini sesuai dengan pelajaran di sekolah dasar, kita buat 5 ya. 5 macam penyajian data. Pertama, kita akan belajar bagaimana membuat tabel. Yang kedua, disajikan dalam bentuk diagram garis. Yang ketiga, kita buat dalam diagram batang. Yang keempat, kita buat dalam diagram gambar. Dan yang kelima, kita buat dalam diagram lingkaran atau pie. Ini saja. Untuk di sekolah dasar, kita belajar 5 cara penyajian data. Dan ini juga sesuai dengan kisi-kisi di ujian ya. Nanti ke ujian kamu ya seperti ini. Oke, nah sekalian kita mulai dengan tabel. Sebelum kita membuat, kita lihat dulu contohnya. Nah ini, anak sekalian. Ini contoh tabel ya. Contoh tabel. Tabel itu terdiri dari kolom-kolom, ini kolom ya. Dan baris. Jadi ada kolom, ada baris ya. Kolom pertama biasanya digunakan untuk nomor urut. Kolom kedua biasa digunakan untuk nama data. Nama datanya apa? Nah, ini kebetulan nama datanya tentang nilai, maka tulis nilai. Kalau nama datanya tentang berat badan, di sini berat badan. Kalau tinggi badan, ya. Apa saja sesuai dengan nama datanya apa. Kemudian kolom ketiga ada turus, ya. Turus itu adalah garis-garis untuk membantu menghitung, ya. Ini turus. Kemudian yang kolom terakhir adalah frekuensi atau banyaknya siswa. Banyaknya nilai ini ya. Nah, ini bisa kita lihat dia dalam tabel ini kita ketahuan nilai yang 40 ada 3, nilai yang 50 ada 2 dan sebagainya ya. Pada akhir baris dituliskan jumlah. Jumlah totalnya berapa ya. 50 misalnya contoh ini ya. Ini contoh tabel. Oke, nanti kita buat ya. Kita lihat contohnya. Yang berikutnya contoh tentang grafik. Nah ini. Nah sekalian grafik biasanya terdiri dari dua sumbu. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu yang vertikal ya biasanya untuk frekuensi. Sumbu yang horizontal biasanya untuk nama data. Misalnya tentang nilai. Ya, seperti ini biasanya ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, yang nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 8,
nilai 7 ada 4, nilai 8 ada 10, nilai 9 ada 7, dan nilai 10 ada 2 ya. Ini contoh grafik. Oke, ya, nanti kita buat ya. Berikutnya diagram batang. Ah, ini diagram batang. Ini diagram batang juga sama dengan diagram garis, nah sekalian. Jadi ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Sama. Yang vertikal untuk frekuensi, yang horizontal untuk nama data. Ya. Tapi bisa juga sih dibalik anak sekalian. Ya, di sini untuk nama data misalnya, sini untuk frekuensi. Cuman nanti jadi batang-batang ininya ke sini jadinya, ya. Mendatar, ya. Nah, ini bisa sih dilakukan. Tapi yang umum anak sekalian seperti ini, ya. Yang umum dan mudah dibaca. Kita bisa lihat nilai 5 sama ada 3, nilai 6 ada 8, nilai 7 ada 4, yang nilai 8 ada 10, nilai 9 ada 7, dan 10 ada 2. Ya. Oke, anak sekalian, ini contoh dari diagram batang. Yang berikutnya adalah diagram lingkaran, atau orang menyebutnya diagram serabi atau pi. Ya. Karena apa? Bentuknya bentuk lingkaran. Jadi diagram lingkaran itu adalah diagram bentuk lingkaran penuh. Dari satu lingkaran penuh ini dibagi-bagi untuk masing-masing data. Ya, besarnya tergantung kepada jumlahnya. Tapi pada diagram lingkaran biasanya tidak ditulis jumlah, tapi tulisnya adalah prosentasenya, bukan jumlahnya. Sepak bola 35%, bukan berarti yang suka sepak bola ada 35 orang, bukan ya. Nanti kita hitung ya, kita bisa hitung jumlahnya berapa ya. Jadi sepak bola 35%, bola voli 17,5%, renang 22,5%, dan sebagainya. Ini bagian-bagian ya, sesuai dengan jumlahnya atau banyaknya ya. Oke, nah sekalian, bagaimana cara menentukan ini bagian dari lingkaran sepak bola, bagian dari bola voli, bagaimana ini bagian-bagiannya, kemudian persentasenya gimana, nanti kita buat. Jangan khawatir, kita bisa buatnya ya. Oke, anak sekalian, ini sekedar contoh dulu supaya kalian tahu ini namanya diagram lingkaran. Yang berikutnya adalah diagram gambar, piktogram. Ya, diagram gambar sesuai dengan namanya gambar, maka yang membedakan adalah frekuensinya, jumlahnya digambar, bukan ditulis berapanya ya. Jadi anak sekalian, ya ini gambarnya gambar orang. Mengapa gambar orang? Karena di sini namanya tingkat pendidikan. Berarti kalau pendidikan kan orang. Anak TK berapa, anak SD berapa, SMP ada berapa, SMA ada berapa, ya. Nah, di sini ada keterangan satu gambar mewakili 200 orang. Artinya satu gambar itu 200. Ini 200. Ini juga 200, itu ya. Jadi kalau kita hitung berapa siswa TK, yuk kita hitung. 200 tambah 200, 400 tambah 200, 600 tambah 200 lagi 800, tambah 200 lagi 1000, tambah 200 lagi 1200, tambah 200 lagi 1400. Nah, ini tambah 100. Mengapa 100? Ya, karena setengahnya. Jadi setengah dari 200. Jadi ini siswa TK berjumlah 1500. Bisa, Nak? Coba cek. Bapak ingin tahu ini SMP berapa jumlahnya? Ini. Ayo berapa? Oke, betul. 200 tambah 200, 400 tambah 200, 600 tambah 200 lagi 800, ditambah 200 lagi 1000, ditambah 100. Jadi ini 1100. Oke, pintar anak sekalian. Jadi kalian udah paham. Nah, itu anak sekalian contoh-contoh cara penyajian data tadi udah sebutin ya. Ada 5, mulai dari diagram garis, tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram gambar seperti ini. Oke, barangkali anak sekalian pada pembelajaran kali ini Bapak hanya baru bisa memperlihatkan gambarnya, contoh-contohnya dulu ya. Insya Allah pada pertemuan video pembelajaran berikutnya kita akan mencoba bagaimana cara menyajikan data seperti itu ya.
Jadi tunggu video pembelajaran berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan ya. Oke, anak sekalian, untuk mempelajari lebih lanjut lagi, kalian silakan bisa dibuka lagi video ini, diulang-ulang, dipelajari supaya lebih paham, lebih mantap, lebih sukses ya. Kalian pasti akan menjadi pintar. Baik, anak sekalian, cukup sekian dulu. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan videonya ya, dan terapkan dalam pelajaran kamu di kelas ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.